Oke, jadi kita akan membahas mengenai jurnal umum Natasha Hair Salon. Jadi kemarin kan ada nomor akun dan nama akun, kemudian ada beberapa transaksi. Oke, langsung saja kita catat transaksi ini ke jurnal umum. Jadi di jurnal umum itu ada formatnya. Yang pertama itu kita tuliskan nama perusahaannya, kemudian kita tuliskan jurnal umum, lalu kita tuliskan periodenya. Nah, pada kolom tanggal ini ada dua sisi, yakni di sisi kiri dan di sisi kanan. Nah, di sisi kiri itu kita tuliskan bulannya. Kemudian di sisi kanan itu kita tuliskan tanggalnya. Seperti itu. Langsung saja kita ke transaksi yang tanggal 1, yakni Nyonya Natasha menyetorkan uangnya sebesar 40 juta rupiah sebagai modal awal usaha. Jadi di transaksi ini kas perusahaan akan bertambah karena menyetorkan uang. Kas bertambah di sebelah debit karena kas termasuk kelompok akun aset. Jadi kita mendebit akun kas, lalu kita akan mengkredit akun modal pemilik, yakni modal Nyonya Tasya. Karena modal itu apabila bertambah, kita catat di sebelah kredit. Kemudian untuk referensinya itu kas 111 dan modal itu 311. Kemudian jumlahnya itu sebesar 40 juta rupiah. Nah, ini di jumlah antara debit dan kredit itu harus sama. Untuk keterangannya kita isi penyetoran modal awal. Kemudian kita ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 2, dibayar sewa rokok untuk 3 bulan ke depan sebesar 1.200.000 secara tunai. Jadi ini pembayaran sewa rokok untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Jadi ada sewa dibayar di muka. Jadi akun sewa dibayar di muka. Akun sewa dibayar di muka itu termasuk kelompok akun aset. Jadi sewa dibayar di muka kita debit karena bertambah. Dan kita akan mengkredit akun kas karena kasnya itu berkurang. Untuk nomor akunnya itu 114 dan 111. Sejumlah 1.200.000. Ini juga sama, kasnya itu kita kredit atau kita kurangkan sebesar 1.200.000 rupiah. Untuk keterangannya kita isi pembayaran sewa untuk 3 bulan. Baik, kita lanjut ke transaksi ketiga, yaitu tanggal 2 Januari dibeli peralatan salon ke toko Jaya Elektronik sebesar 15 juta secara tunai. Jadi ketika transaksi pembelian peralatan, maka peralatan perusahaan itu akan bertambah. Peralatan bertambah itu di debit karena peralatan masuk kelompok akun aset. Aset bertambah di debit. Jadi kita akan mendebit peralatan. Kemudian tadi kan secara tunai. Jadi kasnya itu berkurang. Kas juga masuk kelompok akun aset. Kas berkurang, maka dicatat di sebelah kredit. Jadi kita mendebit akun peralatan salon dan mengkredit akun kas. Peralatan salon itu nomor akun 121 dan kasnya itu 111. Jumlahnya itu sebesar 15 juta rupiah.
Untuk keterangannya kita isi pembelian peralatan tunai. Kemudian kita lanjut ke transaksi yang berikutnya, yakni pada tanggal 3 dibayar biaya iklan di majalah untuk bulan Januari sebesar 100.000 secara tunai. Pembayaran biaya iklan. Jadi beban iklan sama kas itu 511 dan 111 sebesar 100.000 rupiah. Ingat ketika beban itu bertambah, kita catat di sebelah debit. Sedangkan aset berkurang, kita catat di sebelah kredit. Januari. Baik, kita ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 3 Januari. Itu dibeli perlengkapan ke toko Pak sebesar 8 juta secara kredit. Pembelian perlengkapan. Perlengkapan itu termasuk aset. Jadi ketika terjadi pembelian perlengkapan, maka perlengkapan perusahaan itu akan bertambah. Jadi kita akan mendebit akun perlengkapan dan mengkredit akun utang usaha, karena pembelian secara kredit itu akan menambah utang perusahaan. Jadi kita akan mendebit akun perlengkapan, kemudian kita akan mengkredit akun utang usaha. Untuk akun perlengkapan itu nomor akunnya 113, untuk utang usaha itu 211, besar 8 juta rupiah. Untuk keterangannya kita isi pembelian perlengkapan kredit. Kai kita lanjutkan di tanggal 5 Januari. Diterima uang pendapatan dari pelanggan sebesar 1.500.000 ketika penerimaan uang pendapatan. Jadi kas perusahaan itu bertambah, kas bertambah dicatat di sebelah debit, karena kas termasuk kelompok akun aset, aset bertambah dicatat di sebelah debit. Kita akan mendebit akun kas besar 1.500.000. Kemudian kita akan mengkredit akun pendapatan jasa. Sama sebesar 1.500.000. Untuk keterangannya kita bisa mengisi penerimaan pendapatan tunai. Kemudian di tanggal 6. Nah, itu diterima pendapatan dari pelanggan sebesar 5 juta. Kemudian baru diterima sebesar 2 juta. Jadi kasnya itu bertambah sebesar 2 juta. Kas itu termasuk akun aset. Nah, aset itu bertambah dicatat di sebelah debit. Kita akan mendebit akun kas
sebesar 2 juta rupiah. Kemudian kita akan mendebit juga piutang usaha. Karena ini kan pendapatannya itu sebesar 5 juta, namun baru dibayar 2 juta. Jadi ada piutang usaha. Jadi pihak pelanggan itu mempunyai hutang ke perusahaan sebesar 3 juta rupiah. Kita mendebit akun piutang usaha sebesar 3 juta rupiah. Diutangi sentuh nomor akunnya 112, kemudian kita akan mengkredit akun pendapatan jasa sebesar 5 juta rupiah. Kenapa pendapatan jasa itu dikredit? Karena pendapatan itu apabila bertambah kita catat di sebelah kredit. Nah, kenapa jumlahnya itu 5 juta? Karena pendapatan itu diakui semuanya, walaupun pendapatan itu masih dalam bentuk piutang. Jadi itu harus diakui. Jadi pendapatan jasa itu diakui apabila dalam bentuk kas maupun dalam bentuk piutang. Nah, untuk keterangannya itu penerimaan pendapatan bagian tunai dan sebagian kredit. Baik, kita ke transaksi yang ke-9, yaitu membayar utang ke toko Bapak sebesar 4 juta rupiah. Tadi kita ke toko Bapak itu di transaksi tanggal 3. Kita masih punya utang 8 juta, baru dibayar 4 juta. Oke, kita akan mencatat pembayaran utang sebesar 4 juta. Jadi utang usaha itu berkurang. Utang berkurang itu dicatat sebelah debit. Kita mendebit akun utang usaha sebesar 4 juta rupiah. Kita akan mengkredit akun kas karena untuk pembayaran utang itu kas perusahaan itu akan berkurang. Kas berkurang akan kita catat di sebelah kredit. Jadi kas kita kredit sama sebesar 4 juta rupiah. Untuk keterangannya bisa kita isi pembayaran utang usaha. Baik, kalau kita ke transaksi yang ke-11, ke tanggal 11, diterima pelunasan piutang dari pelanggan atas transaksi tanggal 6. Nah, kita ke fokus ke transaksi tanggal 6. Ini kan ada penerimaan piutang usaha sebesar 3 juta. Nah, pelanggan ini membayarkan piutangnya. Jadi piutang sebesar 3 juta itu berkurang atau lunas. Jadi ketika piutang itu berkurang, kita akan mencatat di sebelah kredit karena aset berkurang dicatat di sebelah kredit. Sedangkan kita akan mendebit akun kas karena ketika pelanggan itu membayar piutangnya itu dalam bentuk uang. Jadi kas perusahaan akan bertambah itu sebesar 3 juta rupiah. Kemudian piutang usaha kita kredit sebesar 3 juta rupiah. Hanya kita isi pelunasan utang pelanggan. Tanggal 15 itu membayar biaya listrik sebesar Rp150.000 secara tunai.
Jadi kita mengakui akan adanya beban listrik. Beban bertambah di sebelah debit dan kasnya itu berkurang. Kas termasuk kelompok aset, aset berkurang dicatat di sebelah kredit. Jadi kas di kredit ini sama-sama sebesar Rp150.000. Untuk keterangannya itu kita isi pembayaran dan listrik. Oke, kita ke transaksi berikutnya, yakni pada tanggal 17. Itu telah diselesaikan jasa perawatan rambut kepada seorang pelanggan sebesar Rp500.000 namun belum dibayar. Jadi pelanggan itu punya hutang ke perusahaan. Jadi maka akan timbul piutang usaha. Piutang termasuk kelompok akun aset. Apabila bertambah, kita mencatatnya di sebelah posisi debit. Kita mendebit akun piutang usaha. Itu sebesar Rp500.000. Kemudian kita juga akan mengkredit pendapatan jasa. Karena perusahaan telah menyelesaikan jasa, maka akan timbul pendapatan. Nah, pendapatan ini dalam bentuk piutang. Yang untuk transaksi 17. Oh ya, beban listrik kita belum mengisi nomor akun. Pendapatan jasa itu dengan nomor akun 411. Hai. Kita nambah tabel. Untuk keterangannya itu kita isi pendapatan kredit. Kemudian kita ke transaksi berikutnya. Yakni di tanggal 18 dibeli kendaraan berpemotor sebesar 12 juta secara tunai. Kita isi tanggalnya. Nah, pembelian kendaraan. Jadi aset perusahaan berupa kendaraan itu bertambah karena terjadi transaksi pembelian. Kemudian kas perusahaan juga berkurang karena pembayarannya itu secara tunai. Nah, kendaraan itu masuk aset bertambah di sebelah debit. Kita akan mendebit akun kendaraan motor. Kemudian kita akan mengkredit akun kas. Karena kas berkurang, itu dicatat sebelah kredit. Akun kendaraan itu 122. Kasnya itu 111. Sebesar Rp12 juta. Nah, untuk keterangannya kita isi pembelian kendaraan tunai. Hai, kita ke transaksi berikutnya. Jadi di tanggal 22 diterima uang pendapatan dari pelanggan sebesar 2.500.000. Jadi diterima uang pendapatan. Jadi kas perusahaan bertambah sebesar 2.500.000.
Kemudian pendapatan perusahaan juga bertambah juga sebesar 2.500.000. Kemudian keterangannya itu kita isi penerimaan pendapatan tunai. Baik, kita beralih ke transaksi yang berikutnya, yakni di tanggal 25. Beban gaji untuk bulan Januari 700.000 namun belum dibayar. Maka kita mengakui beban gaji. Beban gaji itu bertambah. Nanti kita akan mendebit akun beban gaji. Ingat, beban itu apabila bertambah, kita catat di sebelah debit. Kemudian kita mengakui juga hutang gaji karena belum dibayar. Ketika beban belum dibayar itu termasuk, maka akan timbul akun beban, akun hutang. Kita cek hutang gaji. Nah, ini kan masih ada hutang usaha. Maka seharusnya kita menambah akun hutang gaji. Kita tambahkan saja hutang gaji. Untuk nomor akunnya kita tinggal mengikuti. Ketika nomor akunnya itu 211, maka kita selanjutnya nomor akunnya yaitu 212. Oke, kita akan mendebit beban gaji. Itu nomor akunnya 514. Dan kita akan mengkredit hutang gaji 212. Ini sebesar Rp700.000. Ya, sebenarnya kan tadi akun utang gaji itu belum ada. Jadi kalian boleh saja menambahkan di nomor akun dan nama akun, asalkan masih sama-sama di kelompok ke dalam jenis akun tersebut. Misalkan hutang gaji, itu kan termasuk kelompok akun hutang. Hutang itu di nomor akun 2. Jadi kita mengikuti saja. Ketika utang usaha itu sudah ada, maka kita menambahkan di nomor akun berikutnya, yaitu 212. Seperti itu untuk keterangannya. Kita isi pengakuan beban gaji secara kredit. Kemudian kita lanjut ke transaksi berikutnya. Jadi di transaksi tanggal 30 itu beban air yang terjadi di bulan ini itu sebesar Rp150.000. Nah, dibayar tunai. Jadi kita mengakui beban air. Jadi beban air itu bertambah sebesar Rp150.000. Kemudian kita akan mengkredit akun kas karena kas perusahaan itu berkurang. Juga sama-sama sebesar Rp150.000. Untuk akun kas itu 111, beban airnya itu 517. Nah, untuk keterangannya itu kita isi pembayaran beban air.
Nah, ketika semua transaksi telah kita catat, jangan lupa kita harus menjumlahkan semua total di kolom debit dan di kolom kredit. Jadi 40 juta rupiah ditambah 1.200.000 sampai penambahan transaksi yang terakhir, yakni penambahan 150.000 rupiah. Nah, untuk totalnya itu 93.800.000 rupiah. Untuk kolom debit dan kredit, ketika saya menjumlahkan itu totalnya sama-sama 93.800.000 rupiah. Oke, jadi seperti ini untuk pencatatan jurnal umum. Sekian.